مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudhakarah wat-tadhkir wal-hatha على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua dan para guru yang hadir pada malam ini yang kita hormati dan kita cintai, terlebih khusus guru kita Habibana al-Mahbub al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada habaib lainnya yang malam ini hadir bersama kita, Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, Al-Habib Hasan Al-Hamid, maupun para guru-guru lainnya, para asatid, Ustaz Abdul Salam, Ustaz Ahmad Baihaqi, maupun para guru lainnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini Allah kembali menakdir kepada kita dengan takdir yang indah. Kita kembali dijumpakan di dalam suatu kegiatan yang kita yakini mendatangkan ridhonya Allah, berkumpul di dalam Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sabab turunnya barakah. Duduknya kita di dalam perkumpulan mulia ini menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis kita, yaitu hadis yang ke-28. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalliya ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama salat dan khutbah beliau pertengahan, tidak terlalu lama
tidak terlalu cepat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata muratib di dalam kitab ini Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Di dalam kitab Kutubul Falihin min Riyadhus Salihin, hadis yang ke-28 yang dibawa oleh sahabat Rasul yang bernama Jabir, atau memiliki kunyah Abi Abdillah karena beliau memiliki anak yang bernama Abdillah. Beliau ini Jabir bin Samurah, salah satu sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sahabat, ayahnya juga sahabat Rasulullah. Dan beliau ini salah satu sahabat yang selalu ada di belakang Rasul setiap sholat 5 waktu berjamaah bersama beliau. Sampai beliau mengatakan, saya sudah sholat di belakangnya Rasul, sholat wajib lebih daripada 1000 kali sholat. Demikian sholat Jum'ah juga menjadi makmum daripada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meninggal dunia pada usia 76 tahun di kota Kufah, Basra, Irak. Dan beliau salah satu sahabat yang kulit wajahnya tidak keriput. Mengapa demikian? Karena mukanya pernah tersentuh dengan telapak tangan junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika Rasul berada di kaumnya, Jabir bin Samurah, Rasul pegang kepalanya, mengenai wajah Jabir bin Samurah sebelah kanan. Kata beliau, sampai saya tua, ini wajah saya yang sebelah kanan sedikit pun nggak keriput karena disentuh tangannya Rasulullah. Mudah-mudahan wajah-wajah kita nanti di hari kiamat, tubuh kita ini bisa memeluk badannya Rasulullah, bisa mencium tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau berkata, qala kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya pernah suatu saat sholat di belakang junjungan Rasul menjadi makmumnya. Fakanat sholatuhu, adapun sholatnya Rasul itu qasdan, sangat ringkas. Qasdan wa khutbatuhu qasdan, demikian juga khutbahnya standar, ringkas, penuh dengan makna. Artinya solatnya Nabi yang dimaksud dalam hadis ini solat Jumat. Khutbah yang dimaksud dalam hadis ini khutbah Jumat. Berarti hadis ini sedikit banyaknya lebih condong kepada para khutbah. Hadis ini lebih condong kepada para mubalik atau para khotib-khotib Jumat. Mungkin di antara kita di sini malam ini banyak yang sudah terbiasa menjadi khotib Jumat, sudah terbiasa menjadi imam Jumat. Ini kita contoh apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana itu solatnya Rasul ketika menjadi imam solat Jumat, bagaimana khutbahnya Rasul ketika mana beliau menjadi khotib Jumat. Kadangkala saudara, karena kesalahan seseorang yang tidak memahami dengan benar dan baik tata cara yang telah diatur oleh Rasul, sehingga khutbah yang isinya Al-Quran dan hadis, yang isinya penuh dengan kalimat-kalimat yang mulia, karena salah yang membawakannya atau karena berlebihan, sehingga menjadi bahan cemoohan apa yang ada di dalam hati para hadirin. Andai kata saja ini khotib, khutbahnya nggak kepanjangan, betul. Sehingga saudara, Jabir bin Samurah ini mengatakan, saya sholat jadi makmum Nabi dalam sholat Jumat. Saya lihat sholatnya Nabi itu standar, kepanjangan tidak, kependekan juga tidak. Khutbahnya juga seperti itu, mu'tadilah. Qasdan itu artinya mutawassitatan
wa mu'tadilatan la ifrat wala tafrid bainat tatwili wa taksir. Qasdan itu artinya standar, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Salatnya Nabi tidak kepanjangan, tidak juga kependekan. Khutbahnya Nabi tidak kepanjangan, juga khutbahnya Nabi tidak kependekan. Itu artinya qasdan. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, beliau pernah bersabda, inna tula salatur rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Kata Nabi, sesungguhnya panjangnya solat orang yang menjadi imam ketika jadi imam pada solat Jumat dan khutbahnya yang singkat pendek, itu tanda orang itu memahami fikih daripada agama. Fa'atilus sholat wa aqsirul khutbah. Lalu kata Nabi, kalau anda jadi imam sholat Jumat, panjangin sholatnya. Kalau anda jadi khatib yang berkhutbah di mimbar untuk Jumat tersebut, pendekkanlah khutbahnya. Ini aturan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang saudara, baginda Rasul tidak mentakyyinkan salat berapa menit, khutbah berapa menit. Nabi tidak mentakyyinkan. Sebagaimana sahabat juga seperti itu, tabi'in juga seperti itu, sampai ulama kita zaman sekarang nggak ada yang ngasih ketentuan waktu. Khatib itu harus sekian menit sebagaimana yang disuruh sama Nabi. Tidak. Tinggal kita orang yang bijak, yang cinta dan mengikuti Nabi ini memiliki perasaan untuk mengukur-ngukur waktu, betul? Kita ukur. Ini kira-kira saya khutbah ini kepanjangan enggak? Kira-kira kalau saya sholat ini, saya baca surat ini terlalu pendek apa tidak? Ini semua sudah diatur oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kalau orang khutbah kepanjangan melebihi batas normalnya, maka orang yang hadir nggak bakal dengerin khutbahnya. Karena at-tatwil mumil. Segala sesuatu kalau kepanjangan nggak enak, betul? Dengerin ceramah 2 jam enak nggak? Ceramahnya enak, tapi 2 jam. At-tatwil mumil, segala sesuatu kalau kelebihan, kepanjangan membosankan. Apalagi dalam tubuh manusia, otak ini, naluri otak manusia ini, daya rekamnya tidak lebih daripada 60 menit. Kalau sudah lebih daripada 60 menit batas standarnya, biasanya pikirannya mulai goyang. Apalagi sholat Jumat bertepatan jam 12, matahari sedang berada pada porosnya, langit yang cerah, matahari yang begitu cerah, panas, orang lagi kerja, sholat Jumat, ketemu khotib, khutbahnya Masya Allah 1 jam. Maka biasanya orang berebut nyari tiang-tiang masjid. Apalagi udah ketemu karakter-karakter khotib yang suka ngelonin orang tidur. Ada khotib kadangkala di waktu yang di situ orang menyampaikan dengan tegasnya, tetapi dia bawa dengan lembut, panjang lagi. Sehingga orang yang menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat wajib Jumat, mau tidak mau mendengarkan khutbah yang seperti itu, tanpa disadari lama-kelamaan matanya merem, dia tidur, dibangunin kalau udah qomat. Nah, ini kesalahan khotib, bukan kesalahan orang yang sholat Jumat. Kecuali orang yang semacam itu sudah diniatkan dari rumahnya, dia cari mana kipas angin, cari mana tiang-tiang, ya, belagak zikir, baru duduk udah terbang. Nah ini kenapa? Karena nggak ngikutin apa yang dianjur sama Nabi. Ini khotib, khutbahnya kepanjangan, kurang lebih sampai 1 jam, sholatnya kuliah sama kulhu. Nah ini salah satu tanda karakter orang yang kurang paham soal fikih. Kata Nabi, inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun fi fiqhi.
Sesungguhnya panjangnya orang sholat jadi imam ketika Jumatan dan pendek khutbahnya ini tanda ini orang bukan orang bodoh, tapi orang ngerti. Kalau ini orang baru belajar, biasanya khutbahnya panjang 1 jam, sholatnya 5 menit. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, zaman dahulu ada seorang tabi'in namanya Imam Wa'il rahimahullah. Beliau ini mengaji dengan sahabat Rasul, di antaranya Sayyidina Ammar bin Yasir. Qala khatabana Ammar fa'aujasa wa ablagha fi khutbatih. Pada suatu hari saya sholat Jumat, khatibnya sahabat Rasul yang bernama Ammar bin Yasir. Yang mengherankan, beliau itu khutbah sangat singkat, berbeda dengan para khatib-khatib yang lain. Padahal ini sahabat Rasulullah. Berada di suatu kampung, dia khutbahnya sangat singkat, sampai kata Wa'il dia bingung, kok ada orang khatib sesingkat ini. Falamma nazala, ketika selesai khutbah dia turun, qala ya Aba Yaqdhan, wahai Ammar bin Yasir, julukannya Aba Yaqdhan, lagat ablagta wa anjazta fil khutbah walau kunta tanafasta lakana khaira, ay atolta qalilan. Wahai Ammar, guruku Abul Yaqdhan, sungguh khutbah anda ini sangat ringkas, kok cepat benar. Sholat anda panjang, khutbah anda singkat. Andai kata tadi khutbahnya dipanjangin sedikit, mungkin lebih enak. Apa jawaban Ammar bin Yasir? Ketahuilah, fa innani qad sami'tuhu min Rasulillah, saya ini sudah dengar langsung dari lisannya Rasul. Inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun fi fiqhi fa'atilus salata wa aqsirul khutbata wa inna fil bayani sihran, rawahu Muslim. Kata Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, saya ini udah dengar langsung dari Rasul. Orang yang ngimamin sholat Jumat, dia panjangin sholatnya, dia pendekin khutbahnya, ini tanda orang mengerti sisi-sisi agama Islam. Oleh karenanya kata Nabi, panjangin sholat, pendekin khutbah, karena cerita yang terlalu berlebihan itu menjadikan orang terlena seperti sihir. Tuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana gambaran seorang sahabat Ammar bin Yasir. Sehingga di zaman Rasul, sahabat itu ketika mereka jauh dari Nabi, karena mereka dididik oleh Rasul, apa kata Imam Abdullah bin Mas'ud? Nahnu fi zamanin kathir ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Wahai sahabat Nabi, kita ini sekarang berada di zaman khotib-khotib sangat sedikit, tapi ulama numpuk. Yutiluna shalah wa yuqassiruna al-khutbah. Kita berada di zaman ini enak, orangnya pada ngerti agama, ulama banyak, khotib sedikit, sehingga kalau sholat Jumat sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Ketahuilah wahai sahabat, saya dengar dari Rasulullah, sayati alaikum zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu yuqassiruna shalah wa yutiluna al-khutbah. Nanti kata Nabi akan datang di akhir zaman, banyak penceramah, banyak ahli pidato yang kalau sholat Jumat khutbahnya panjang tapi sholatnya singkat. Kira-kira ada apa tidak saudara? Udah begitu, ahli pidato kemana-mana bawa kartu nama. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Jadi kalau dia khutbah dia bawa kartu nama, selesai dia berdiri di pintu bagi kartu nama. Kalau disuruh baca sabihisma hal ataka nggak tahu, bacanya wadduha sama alam nashrah. Alhamdulillah. Saudara, batasan dari hadis ini hukumnya sunnah. Kalau ada khatib khutbahnya panjang, dia tidak salah. Kalau ada imam ngimamin sholat Jumat, sholatnya panjang, dia tidak salah, karena dasar hukumnya adalah sunnah. Ketika seorang khatib memendekkan khutbahnya, memanjangkan sholatnya, maka dia dapat 2 fadilah sunnahnya Rasulullah. Maksud hadis ini begitu.
Kalau Anda jadi khotib, jangan kepanjangan. Kalau Anda ngimamin sholat, jangan terlalu pendek. Sehingga saudara, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, beliau mengatakan maksud hadis yang seperti ini nih, yang dimaksud sholatnya panjang, ngikutin khutbah. Kalau ada imam sholat Jumat, ngimamin baca surat kuliah ama kulhu, ini sholat pendek, masa iya khutbah lebih pendek dari kuliah ama kulhu? Betul? Sehingga harus diukur minimal sabihisma dan hal ataka. Rakaat pertama sabihisma, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau sudah imam saudara baca suratnya pendek, ditambah ya sholatnya pendek, suratnya, khutbahnya panjang, dia sedikit menyalahi aturan yang diatur oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis yang Nabi dikatakan pernah khutbah dari subuh sampai maghrib. Dalam pembawa riwayat hadis tersebut Abi Zaid bin Akhtab, qala khatabana Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin shalla bina Rasulullah SAW al-fajr. Kata beliau, Nabi pernah ngimamin salat subuh. Setelah selesai salat subuh, sa'idal mimbar, Nabi naik ke mimbar. Nabi berkhutbah hatta hadarati zuhur, sampai datang waktu sholat zuhur. Khutbah nih dari subuh sampai zuhur. Falamma sami'a al-adhan shalla bin nasi thumma sa'idal mimbar. Setelah sholat zuhur, Nabi naik lagi ke mimbar, khutbah lagi hatta hadaratil asar, sampai masuk waktu azan asar. Setelah sholat asar, sa'idal mimbar, Nabi naik mimbar lagi. Wa khataba hatta taghrubis syams, khutbah sampai matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Fa khatabana wa akhbarana bima kana wa ma bima huwa kain. Semua cerita sampai akhir zaman Nabi ceramain satu hari itu. Tapi kata Imam Nawawi, ini bukan khutbah Jumat, tapi pada hari itu saja Nabi menyampaikan apa yang harus disampaikan. Maka dari sekian banyak sahabat yang daya rekamnya kuat, dia bisa menghafal apa yang disampaikan oleh Rasul. Khutbah dari subuh sampai maghrib baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat jangan panjang-panjang. Minimal Anda baca rukunnya, alhamdulillah khutbah pertama, khutbah kedua, wasiat takwa khutbah pertama, khutbah kedua, bersalawat kepada Nabi khutbah pertama, khutbah kedua, baca ayat antara baik di khutbah pertama atau khutbah kedua, dan wasiat atau doa kepada umat Islam pada khutbah terakhir. Jadi saudara, andai kata saya khotib Jumat begini, alhamdulillah, pertama kan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya duduk. Lalu setelah azan selesai, saya bangun, saya bilang alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Itu masih ada lebihan, lebih minimal lagi, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Thabbatana wa iyyakum wa rassalam mustaqim. Ajaran khizi wa adzabil alim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Saya duduk. Ini khutbah pertama selesai, tidak salah. Khutbah kedua saya bangun lagi, alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Selesai khutbah. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu?
Kalau ada yang begitu, itu masjid paling penuh, saudara. Orang berbondong-bondong dari ujung kanan, ujung kiri datang ke masjid itu. Ya, tetapi apa yang bisa diambil hikmah di balik khutbahnya? Sementara ada orang nggak ngaji, nggak duduk di pengajian, duduk dengerin nasihat, ceramah hanya di hari Jumat, ketemu khotib yang macam model tadi tuh. Apa yang dia bisa bawa? Kalau dia pulang ke rumah, bininya tanya, apa yang kamu dengar dia khutbah? Kata itu khotib, alhamdulillah, salawat Nabi, wasiat takwa, Allahumma ghfir lil muslimin. Jadi saudara, segala sesuatu ada ukurannya. Sehingga saudara, kalau sudah selesai khutbah tadi, mulai ngimamin. Ini baginda Nabi kita Muhammad SAW, baca surat selalu ada aturannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin merangkaikan surat-surat yang dibaca sama Rasul. Yang lebih mudah kita buka di Bidayatul Hidayah, ada mufassalat namanya. Surat-surat yang dibaca sama Nabi terbagi 3. Ada Tawalul Mufassal, ada Ausatul Mufassal, ada Qisarul Mufassal. Ada surat yang disebut Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek, yaitu dari Wadduha sampai An-Nas. Biasanya Nabi baca itu khusus pada sholat maghrib. Jadi kalau saudara ngimamin sholat maghrib, saudara boleh pilih dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jangan ambil potongan-potongan ayat pada sholat maghrib. Kalau orang ambil potongan ayat, tanda ini orang kurang memahami tata cara sholatnya Rasulullah, walaupun suaranya bagus. Yang kedua, Ausatul Mufassal, surat-surat pertengahan, dari Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Sholatnya 2, sholat asar sama sholat isya. Kalau saudara ngimamin sholat asar atau ngimamin sholat isya, saudara boleh pilih dari surat Amma Yatasaalun atau sampai surat Wadduha. Yang ketiga, Tawalul Mufassal, surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang ini biasa Nabi baca dari mulai surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Dari Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Salatnya 2, salat subuh dan salat zuhur. Kalau Anda jadi imam salat subuh, amin, saudara boleh baca surat Al-Hujurat. Walaupun zaman sekarang kita jarang nemuin imamin sholat baca Amma Yatasaalun, udah jarang tuh. Ini aturan mufassalat yang diatur oleh Rasulullah, kecuali malam Jumat, subuh hari Jumat, dan sholat Jumat. Kalau sudah ketemu malam Jumat, subuh Jumat, sholat Jumat, Nabi nggak pakai ini aturan. Kalau malam Jumat biasanya Nabi sholat isyanya Sabbihisma sama hal ataka. Subuhnya surat As-Sajdah, sholat Jum'ahnya surat Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Sholat Jum'ah, surat Jum'at dan surat Al-Munafikun. Kalau nggak hafal, Sabbihisma dan hal ataka. Jangan cari dalil, nanti kelamaan beb. Orang pada mau bekerja, apa lamanya baca Sabbihisma? Betul? Apa lamanya? Ini muncul ungkapan seperti itu dikarenakan khutbahnya 1 jam. Kalau udah khutbahnya 1 jam, imam baca Wadduha aja udah kepanjangan, saudara. Betul? Khutbah 1 jam, sehingga saudara batas itu sudah sesuatu yang berlebihan. Orang khutbah 45 menit aja udah kepanjangan, 30 menit aja udah kepanjangan. Betul? Kecuali ala hasbi imkaniyatih. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim meriwayatkan kana Rasulullah SAW yugassiru fi khutbatihi ahyanan wa yutawwiluha ahyanan ala hasbi hajatin nas. Nabi itu khutbahnya sama sholat Jum'ahnya kadangkala panjang, kadangkala pendek, ngikutin orang yang ada di belakang. Kalau dilihat yang hadir orang-orang tua, udah nggak bisa duduk lama-lama, maka Nabi orang yang paling ringkas khutbahnya, paling cepat sholatnya. Sallu ala Rasulillah.
Tapi kalau yang dilihat ini pasukan mau perang, gagah-gagah, badannya masih kuat, yutiluha ahyanan, Nabi panjangin sholatnya, Nabi panjangin khutbahnya. Intinya saudara, kira-kira aja dah. Kalau udah kepanjangan kita merasa nih, segala sesuatu at-tatwil mumil wal mugassiril mukhil, kepanjangan dia ngebosenin, kependekan ngerusak rukun-rukun dan syarat sholat dan khutbah Jumat. Terakhir saudara, zaman dahulu ini, ulama zaman dahulu ada yang bernama Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, sahib Buwairah. Dari kecil sudah ngaji sama orang tuanya, tinggal di Makkah, sholat di Ka'bah Al-Musyarrafah, Makkah Al-Mukarramah, sholat Jumat. Ini dari kecil udah ngaji sama abahnya, ikut sama orang tuanya, qil sama pamannya, sholat Jumat. Kebetulan ada di bagian depan, ini masih kecil. Akhirnya ada khotib Jumat, kebetulan khutbahnya hampir 2 jam. Setelah khutbah 2 jam, ngimamin sholat. Sholatnya saudara sangat singkat, kuliah sama kulhu. Setelah assalamualaikum, beliau nggak banyak bicara nih, anak kecil yang bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar buru-buru ambil tongkat, dia samperin itu imam yang habis jadi khotib, dia pukul kepalanya sampai jatuh pingsan. Ini lain ya, jangan ditiru ya, urusannya kasus ente ditangkap akhirnya. Ini cerita aja, lain ya. Wali beneran sama wali-wali daya beda ya. Ini kita lagi cerita wali beneran nih, masih kecil udah jadi wali. Dia pukul ini khotib, maka geger ini Mekah, polisi turun tangan kejar ini anak. Ini anak kecil lari, habis mukul orang lari, enak nggak? Dia kabur, bingung mau lari kemana, nggak ada tempat lain kecuali kubahnya Hubabah Khadijatul Kubra, kecuali kuburan makam yang tertutup namanya kubah, isinya ada makam istrinya Rasul, Hubabah Khadijatul Kubra. Dia lihat, wah ini pas nih buat ngumpet. Ini pasukan sudah ngejar beliau. Dari kejauhan beliau teriak, ya Hubabah Khadijatul Kubra, wahai nenekku bukain pintunya. Meledak tuh gembok, terbuka pintu, beliau masuk, tertutup kembali itu pintu. Maka semua tentara nggak bisa masuk. Akhirnya saudara, berita ini sampai ke kerajaan, saat itu kerajaan Marwan kalau saya salah, atau kerajaan yang bernama Muhammad. Dia marah, penasaran, pengen tahu nih bocah model begini nih, punya keanehan, bisa berani pukul khatib, gembok bisa meledak. Sudah minta sama juru kunci yang jaga itu kubah biar dibukain, yang pegang kunci nggak mau bukain. Akhirnya penjaga atau polisi saat itu buka dengan paksa. Ketika dibuka, ini anak yang ngumpet di dalam situ hilang, nggak ada. Beberapa hari muncul main lagi, orang bingung nih, kemarin ngumpet ya, ditangkap nggak ketemu, kok udah mulai kelayapan lagi nih. Akhirnya kata itu raja, kita bikin taktik, undang makan. Diundang makan datang, alhamdulillah, kayak ente pade nih ya. Kalau undangan ngaji mikir, kalau undangan makan udah nggak pakai mikir, apalagi kebuli. Akhirnya saudara, kata ini raja, hai anak kecil, kenapa kamu berani pukul orang tua? Emang orang tua nggak bener itu? Kau bisa nggak bener? Coba wahai raja, anda pikir masa iya orang khutbah 2 jam, sholat kuliah sama kulhu, ini menghina agama kita. Tapi kamu tidak boleh. Ini ulama. Siapa bilang dia ulama? Dia itu bukan muslim. Masya Allah, kaget ini raja. Buktinya dari mana kamu bisa berkata ini orang bukan muslim? Telanjangin aja, dia belum disunat. Akhirnya saudara, ditelanjangin, ternyata dia belum sunat dan dia bukan muslim. Nauzubillahimin.
Nah, itulah perbedaan antara wali beneran dan wali-wali daya. Mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.